Kami sangat mengucap syukur Bapa yang baik atas anugerah Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang hari, sepanjang minggu ini. Kami bersyukur bila semua hal kami boleh kerjakan dengan baik Tuhan. Kami percaya semua itu karena hikmat dan pertolongan daripada Tuhan. Sore hari ini Bapa, kami mau datang Tuhan mengucap syukur, memuji, menyembah Tuhan, mengagungkan nama-Mu. Biarlah Tuhan setiap puji-pujian yang boleh kami naikkan di hadapan Tuhan boleh berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Jamah setiap kami, urapi setiap kami, penuhi setiap kami Tuhan dengan sukacita dan ucapan syukur yang melimpah, sehingga Tuhan hanya puji-pujian ucapan syukurlah yang boleh keluar dari mulut hati kami, kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu sekarang dan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi shalom. Shalom. Salam damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran terus tetap tinggal dalam hati kita untuk selama-lamanya. Amin saudara. Amin. Kita ada di sini karena kemurahan Tuhan. Betul nggak saudara? Tuhan itu selalu membawa kita ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang ya saudara. Kita terus dipelihara hidup kita. Bahkan kebajikan kemurahan Tuhan itu terus ada mengikuti hidup kita. Betul nggak saudara? Di pasal berapa, ayat berapa? Nggak boleh. Bukan. Ya? Siapa yang bisa? 23. Ya? Ayat berapa? Salah. Oke. Yang betul Mazmur 23 ayat 6. Buka ayat. Dan buka semua. Yang ditanyakan kan kebajikan dan kemurahan. Kita baca bersama-sama Mazmur 23 ayat 6. 1, 2, 3. Nah, ini mesti diulang lagi saudara ya. Karena ini firman Tuhan loh saudara. Saudara mendapatkan berkat dari apa yang saudara perkatakan. Betul nggak saudara? Kalau saudara perkatakan dengan iman, maka kebajikan kemurahan itu mengikuti saudara terus loh. Ya, kita baca bersama-sama sekali lagi 1, 2, 3. Amin. Wah, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Wah, luar biasa. Apa itu kebajikan, saudara? Nah, bisa jawab, tak kasih hadiah benar. Apa itu kebajikan? Apa itu kebajikan? Kebaikan itu kalau secara umum ya saudara, itu maksudnya itu yang biasa ya. Kebaikan itu kebajikan kebaikan ya. Kalau engkau baik, aku baik. Betul nggak saudara? Kalau aku dimasakkan rawon ya, aku baik sama kamu. Betul nggak saudara? Kalau aku dikasih sesuatu, aku baik sama kamu. Seperti itu kebaikan di dunia saudara ya. Kebajikan kebaikan di dunia ya. Kalau kamu jahat sama aku bisa lebih jahat daripada kamu. Betul nggak seperti itu saudara? Nah itu yang kebaikan dalam dunia. Tapi kebajikan di dalam Tuhan itu beda saudara. Tolong ya, 2 Petrus 1 ayat 3 ya. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Wah, masih ketinggalan keretanya. Kita baca sekali lagi ya. Sampai enggak ketinggalan ya. Di belakang ada roti kokus loh saudara. Kalau ketinggalan nanti enggak dapat roti kokusnya ya. Ya, kita baca sekali lagi 1, 2, 3. Karena amin. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Jadi ini yang ditekankan saudara, oleh pengenalan kita akan Tuhan Yesus Kristus ya. Kita kenal Tuhan Yesus Kristus
Kenal, ya? Kok diam semua? Kenal, betul nggak? Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Itu pengenalan kita akan Tuhan Yesus. Karena kita tahu Tuhan sudah mati untuk kita, maka kita melakukan apa, saudara? Segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Seperti itu, saudara. Jadi intinya, karena kita sudah mengikut Yesus, kebajikan yang kita lakukan itu berbeda dengan dunia yang dunia berikan. Betul nggak, saudara? Karena kita melakukan, karena Tuhan sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, maka itu kita melakukan segala sesuatu untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Nah, seperti itu, agak ruwet sedikit ya, tapi saudara paham kan ya? Nah, kebajikan ini apa sih? Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin, saudara. Jadi Tuhan memberikan semua yang baik, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang manis buat kita yang ada di tempat ini. Amin, saudara. Kita menerima kebajikan, kemurahan Tuhan yang terus mengikuti hidup kita. Wah, luar biasa Tuhan kita ya. Tuhan kita begitu baik dan teramat baik. Jadi semua yang baik-baik itu Tuhan berikan. Tuhan yang berikan dari atas. Amin, saudara. Amin. Kita pujikan pujian yang memberkati pada sore hari ini. Itu ada karena kemurahan Tuhan. Kita ada karena kebaikan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji Tuhan dikenapi terjadi dalam hidupmu. Amin. terjadi bahagia.
Ku puji, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sembah Yesus. Kebajikan kemurahan Tuhan, Tuhan terus berikan kepada kita. Karena kemurahan-Nya kita ada di tempat ini. Karena kebaikan-Nya Tuhan, kita selalu diberi kesehatan. Terima kasih Tuhan, anugerah yang terbesar yang boleh kami terima. Sembah Yesus. Saat kau percaya, turun atasmu. Terima berkat atasmu. Berkat yang melimpah, berkat kesehatan, berkat kehidupan, berkat anugerah, berkat keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Terima Yesus. Kau ditinggikan, Kau dimuliakan selamanya, nama-Mu diagungkan Tuhan, terpuji nama-Mu Yesus. Haleluya, oh haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpuji nama-Mu. Biarlah kebajikan dan kemurahan Tuhan terus melimpah-limpah dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh terus belajar melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Berikan kami hikmat Tuhan untuk mengenali apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terpuji nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap
yang mempesona hatiku. Dia beri damai, dia beri damai dan kesempatan baru setiap musim, di setiap musim kehidupan. Waktu kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, biarlah pujian ini sebagai komitmen kita di hadapan Tuhan. Ada begitu banyak hal yang Tuhan letakkan dalam kehidupan kita sepanjang hidup, dan itu adalah berkat kemurahan Tuhan. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sungguh selamanya kami cinta Kau, selamanya Tuhan kami mengikuti Engkau.
menantikan hadirmu, yang mengerti setiap hati, yang memahami setiap hati. Haleluya, haleluya, Yesus. Sekali Yesus, selamanya hanya Engkau Tuhan. Biarlah kami terus bersembahkan semua karena kasih-Nya. Oh Yesus, oh Yesusku, ku cintakan. Nyatakan sama-sama. Sekali Yesus, Yesus, harapanku karena kasih-Mu. Sekarang ku ada, oh Yesus, ku cintakan Engkau. Sama-sama kita panggil Terpuji nama-Mu Tuhan sekarang dan sampai selama-lamanya. Biarlah hanya mengikut Tuhan sajalah keputusan kami untuk menjalani kehidupan kami. Setuju sepakat? Kita katakan sama-sama. Setuju sepakat? Kita katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Allah kita pesan. Yesus amat pesan. Perbuatannya ajaib dalam kehidupan kita. Allah
Pujilah nama Tuhan. Kan kita sekarang kiri katakan, yuk bersorak lebih berlebih lagi dalam Tuhan. Haleluya. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Amin.
percaya kita punya Tuhan yang perkasa, yang berkuasa atas kehidupan kita. Mari kita bersyukur hati kita mendengar firman Tuhan. Tertuju padamu, setiap hidupku Serahkan padamu, ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendakmu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. kita nyatakan sama-sama. Tertuju padamu, senang hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendakmu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Kita menyatakan lagi, mataku tertuju padamu, Mataku tertuju padamu Tuhan, Yesus. Tenang hidupku kami serahkan hanya padamu. ku serahkan padamu. Bimbing aku
sejenak pejamkan mata Bapa dan Ibu. Sejenak buka hati dan rohmu. Ini kami umat-Mu ya Bapa. Sujud dalam bait-Mu, memuji memuliakan Engkau. Dan sekarang waktumu untuk berfirman. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Buka hati, buka roh setiap umat-Mu dan hamba-hamba-Mu. Sehingga firman yang ditaburkan tidak sia-sia, tetapi termeterai di hati mereka, bertumbuh dalam hati mereka, hidup di dalam hidup mereka, bersama dengan mereka, untuk Kau beri kekuatan dalam menghadapi masalah. Sampaikan pesan-Mu melalui hamba. Kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Terima kasih kesempatan diberikan kepada saya pada sore malam hari ini. Firman Tuhan yang saya akan sampaikan saya berjudul jangan pernah menyerah. Apa? Jangan pernah menyerah. Kenapa? Karena kita ini umat pilihan Tuhan. Kita bukan sembarangan orang, tapi kita ini ada orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Jadi ketika kita diperhadapkan kepada masalah, jangan pernah menyerah. Dan tidak boleh menyerah. Karena kita masih punya Tuhan. Apapun masalah kita hadapi, seberat apapun persoalan kita hadapi, bagaimana kita mengelola masalah sehingga masalah yang besar kita bisa atasi. Tetapi kalau kita tidak bisa mengelola masalah sekecil apapun akan menjadi berat bagi kita. Kita perhatikan orang-orang hebat, orang-orang besar, bagaimana mereka menghadapi masalah-masalah yang berat, masalah-masalah yang besar, tapi mereka bisa survive, bisa menghadapinya dengan tenang. Karena hidup ini berpunya masalah. Kita hidup ini bermasalah. Tidak ada orang hidup di dunia ini tidak mengalami masalah. Ada di antara Bapak Ibu yang hidup tidak ada masalah? Tolong angkat tangan, tak doa supaya punya masalah. Supaya tahu bagaimana mujizat terjadi dalam hidup kita. Kita hidup itu siap atau tidak siap, kita harus siap menghadapi masalah. Kita tidak bisa berkata, kok iso aku ngalami seperti ini? Kok iso ya persoalan datang kepadaku seperti ini? Semuanya itu terjadi dalam hidup kita. Dan ketika kita kondisi seperti itu, kita tidak boleh takut dan panik. Setuju kata amin? Seringkali kita menghadapi masalah itu seringkali sebelum apa-apa kita sudah panik dulu. Kita maunya lari dari masalah, kita tinggalkan masalah. Kemanapun Bapak Ibu pergi tinggalkan masalah, masalah akan datang kepada kita. Masalah akan mengejar kita, kemanapun kita pergi. Oleh karena itu kita dalam menghadapi masalah, kita harus kuat menghadapi masalah. Kita tidak boleh tertekan oleh masalah. Hari-hari ini banyak problem yang terjadi, khususnya kepada anak-anak muda. Kita mendengar berita dari di televisi maupun di media sosial bagaimana anak-anak muda, anak-anak yang bukan sembarangan, anak-anak mahasiswa, bahkan bukan cuma mahasiswa S1, mahasiswa S2 pun mereka ketika mengalami masalah, mereka mengambil keputusan yang salah. Kenapa? Tidak dipersiapkan untuk menghadapi masalah. Tiba-tiba ada masalah yang mengimpit dengan berat kepada kita. Dan mereka menyerah, bunuh diri. Betul, masuk di TV. Bukan sembarangan,
Tapi mahasiswa, bahkan ada anak seorang hamba Tuhan. Karena mereka sudah dilatih, dididik dengan selalu mudah dan nyaman, itu kesalahan. Karena hidup ini tidak selamanya mudah, kita hidup ini tidak selamanya nyaman, tapi kadang-kadang ada badai masalah yang dengan tiba-tiba menerpa kita dan kita tidak siap. Bagaimana kita siap? Yaitu dengan jalan kita tidak boleh menyerah. Katakan amin. Saya punya pengalaman, 2 pengalaman yang waktunya tidak terlalu lama, beda hanya 2 tahun. Pengalaman pertama, ketika saya belum sungguh-sungguh kepada Tuhan, saya belum percaya dengan segenap hati kepada Tuhan. Tiba-tiba anak saya kena kanker kelenjar getah bening dan dokter vonis umurnya 4 bulan. 4 bulan 1 minggu saya kalah karena saya tidak gandoli Tuhan. Saya tidak berpegang kepada Tuhan. Saya mengandalkan dunia, dokter dan sebagainya. Seakan itu dan semuanya sia-sia. Tidak ada bisa menolong anak saya. Sehingga ketika saya menyerah, saudaraku, anak saya meninggal pada usia 4 tahun 8 bulan. Pengalamannya kedua, 2 tahun kemudian, saya ketika anak saya meninggal, saya bertobat, saya sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, sungguh-sungguh mencari Tuhan, sungguh-sungguh beribadah, sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh. Dan saya diberkati anak yang baru lahir sama anak laki-laki. Tetapi baru usia 2 bulan, saudaraku, usia 2 bulan ada benjolan ke dia biji salam. Biji salam. Anak saya pertama mati karena benjolan-benjolan. Anak kedua baru umur 2 bulan sudah muncul benjolan. Terus terang sebagai orang tua, saya takut. Saya takut menghadapi semuanya itu, saya takut. Tetapi saya dengan istri saya ketika ketakutan datang kepada saya, karena saya punya iman yang teguh kokoh bersama dengan Tuhan, maka Roh Kudus yang di dalam saya itu memberikan kekuatan kepada saya, memunculkan iman saya untuk saya dan istri saya melawan benjolan itu. Melawan benjolan. Kita lawan dengan apa? Dengan doa, dengan iman. Saya tidak menyerah lagi kepada benjolan yang membawa anak saya pertama meninggal. Saya tidak mau kalah, tapi saya mau berperang dengan iman dan pengharapan yang teguh kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya saya bisa mendapat mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, keajaiban Tuhan. Maka saya tidak mau menyerah. Saat kami berdua suami istri sepakat berdoa 30 hari. Siang malam kami berdoa. Saya berdoa, saya ikat, saya hancurkan setan yang saya usir dalam nama Yesus. Dan istri saya berdoa, terima kasih Tuhan, mengucap syukur kepada benjolan anak saya hilang, benjolan anak saya. Tiap waktu kami berdoa seperti itu. 30 hari kemudian, tahu-tahu istri saya berkata kepada saya, Pak, benjolannya mengecil. Ketika saya raba, memang pertama sebesar bisa begini, sekarang menjadi mengecil. Kami berdoa, semakin tekun berdoa, semakin tekun berdoa, dan semakin tekun berdoa, sampai Roh Kudus berbicara kepada saya. Di dalam hati saya berkata, nanti anak ini jalan, hilang benjolan itu. 14 bulan kemudian, bukan 1 bulan 2 bulan, 14 kemudian benjolan itu hilang. Sampai hari ini tidak ada benjolan. Sekarang anak saya sudah 36 tahun dan tidak pernah ada benjolan yang muncul lagi, karena kuasa Tuhan. Beri kemuliaan Tuhan kita. Karena kita dibedakan, saudaraku, orang-orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan dan orang-orang yang bukan tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dibedakan, sungguh dibedakan. Kita lihat di dalam Maliaki 3. Maliaki 3 ayat yang ke-18. Kita kalau tidak dibeda-bedakan, percuma kita beribadah, percuma kita memuji Tuhan, percuma kita datang menghampiri Tuhan. Tapi karena kita ada perbedaan. Dikatakan demikian,
Maliaki 3:18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Ada perbedaan. Mungkin Bapak Ibu ada di tempat ini, tetapi Tuhan akan membedakan kita ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, atau kita cuma sekedar datang kepada Tuhan, sekedar hanya ibadah, sekedar karena nanti sungkan ditelepon sama ibu gembala, oh kamu kok minggu lalu gak datang. Itu percuma, karena itu tidak mendatangkan kemuliaan Tuhan bagi kita. Tapi kita akan dibedakan kalau kita datang kepada Tuhan sore hari ini. Apapun persoalan saudara di dalam kehidupan kita, kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, kita sungguh-sungguh dengan iman dan pengharapan yang teguh, kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan membedakan kita. Sudah dan amin. Perbedaan itu nyata ada terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini. Bukan ada Bapak Ibu. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan bagi kita. Ketika kita menghadapi masalah tantangan, bukan ketakutan yang datang kepada kita, bukan panik yang datang kepada kita, tapi kita berani menghadapi masalah dengan bersama dengan Tuhan. Juga dan amin. Kita lihat di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. 2 Timotius pasal 1 ayat 7 berkata demikian. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan. Takut iya, tapi ketakutan tidak. Ketakutan itu dari si jahat, meneror kita, mengintimidasi kita, supaya kita ketakutan. Ketika kita ketakutan, maka iman kita menjadi lemah. Ketika kita ketakutan, kita tidak punya semangat untuk berani melawannya. Tapi kita diberikan takut itu supaya kita takut kepada Tuhan, supaya kita terus mencari Tuhan, supaya kita gandoli Tuhan. Gandoli Tuhan itu bukan kita yang gandoli Tuhan tok. Kalau kita yang gandoli Tuhan, kita bisa kesel, bisa capek karena tidak dijawab-jawab doa kita, dan kita bisa lepas. Tapi ingat loh, ketika kita gandoli Tuhan, bukan kita yang gandoli Tuhan, tapi Tuhan juga gandoli kita. Jadi seperti begini. Jadi kita gandoli Tuhan, Tuhan gandoli kita. Jadi ketika kita lemah, Tuhan yang menguatkan kita. Ketika kita tidak mampu, Tuhan yang mengangkat kita. Kita lihat di dalam Yesaya pasal 41. Yesaya 41. Yesaya 41. Atau saya buka di Yesaya 40. Yesaya 40. Ayat yang ke-29. Yesaya 40 ayat 29 dikatakan seperti ini. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Jadi ketika kita gandoli Tuhan, kita bisa lemah karena kita capek, kita tidak kuat, kita tidak semangat, tidak kuat. Sehingga kita bisa lepaskan Tuhan, kita bisa tinggalkan Tuhan. Kenapa? Tuhan kita tidak dicap-cap. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh berdoa, Tuhan juga pegang kita. Sehingga Tuhan memberikan kepada kita kekuatan yang lelah dan semangat kepada tiada berdaya, saudara. Itulah hebatnya Tuhan kita. Ketika kita sungguh-sungguh mencari Dia, carilah dengan segenap hatimu, jangan setengah-setengah. Cari Tuhan itu tidak boleh setengah-setengah, tapi cari Tuhan itu 100%. Cari Tuhan total dalam hidup saudara. Dikatakan amin. Kenapa kita total? Karena Tuhan itu pengasih kita total. Dia rela mati di atas kayu salib karena cinta kepada kita. Kita tidak layak menerima cinta Tuhan, tapi Dia cinta kita. Dia mati di atas kayu salib. Untuk siapa? Untuk kita. Oleh karena itu kita total kepada Tuhan. Sehingga ketika kita mengalami tantangan pergumulan, maka Tuhan memperhatikan kita, Tuhan pedulikan kita, Tuhan akan memperhatikan kita. Saudaraku, ketika kita mengalami tantangan-tantangan, maka Tuhan akan membangkitkan kekuatan yang baru bagi kita. Kekuatan yang tidak kita dapatkan dari dunia ini, tapi kekuatan itu datang dari Tuhan.
Karena kita percaya Tuhan. Iman kita kuat bersama dengan Tuhan. Ketika anak saya nomor 2 itu sedang kena ada benjol di ketiaknya dalam usia 2 bulan, saya mikir saudara, tak bawa ke dokter, nanti diodol-odol mana, dioperasi, di biopsi, diambil lagi nanti di itu. Wong anak saya usia 4 tahun aja dari rumah sakit ketika dioperasi, saya ndak tahan melihatnya. 13 hari di kamar di rumah sakit, berat badan saya turun 9 kilo. Apalagi ini baru 2 bulan. Tetapi saya dengan mengandalkan Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan kepada saya, Tuhan memberikan semangat kepada saya. Itulah sebabnya sebagai orang percaya kita tidak boleh panik dan takut menghadapi masalah, apapun masalah kita. Kita tidak boleh menyerah, dikatakan amin. Persoalan rumah tangga, persoalan ekonomi, persoalan kesehatan, kita tidak boleh menyerah. Masih ada Tuhan yang Maha Kuasa, masih ada Tuhan, masih ada kekuatan yang dahsyat. Kita harus datang kepada Tuhan. Kenapa? Amsal pasal yang ke-18, Amsal 18 ayat yang ke-14. Amsal 18 ayat 14 katanya, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Ketika semangat kita sudah down, sudah patah, tidak ada satu kekuatan yang bisa mengubah kita. Tetapi dengan semangat yang menyala-nyala, kita sanggup menghadapi tantangan pergumulan seberat apa. Ada satu kesaksian luar biasa. Sebuah keluarga, istri dengan 2 anak dan istrinya sedang hamil. Rumahnya bukan rumah sendiri, rumah tongkat. Tiba-tiba pada hari yang sukar ini suaminya di PHK. Tidak siap di PHK, tapi siap tidak siap kita harus siap, saudaraku. Ketika di PHK, istrinya bingung, istrinya panik, suaminya bingung, suaminya panik, suaminya takut, saudaraku. Sehingga suaminya down. Tapi bersyukurlah ibu-ibu, engkau diciptakan menjadi seorang penolong bagi seorang suami. Sebagai penolong, dia bertindak dengan iman, dengan percaya, dengan dia berdoa kepada Tuhan, dan dia diberi kekuatan, diberi keberanian untuk melangkah dengan iman, sehingga dia bisa mencukupkan rumah tangganya, bisa membiayai rumah tangganya, bahkan bukan cuma membiayai rumah tangganya, dia bisa ngontrak rumah karena istrinya bekerja dalam kondisi hamil. Sehingga sang suaminya merasa kasihan, istriku kok bisa seperti itu, aku kok seperti ini. Maka bangkitlah suaminya kembali, dia bersemangat kembali untuk dia mencari pekerjaan. Dia mencari pekerjaan. Itulah kekuatan yang harus kita lakukan, saudaraku. Jika bersemangat ini, saudaraku, kita bangkit melawan masalah itu dengan 2 hal yang amat sangat penting. Yang pertama dengan bonek, dan kedua dengan boim. Bonek, bodoh, nekat. Mosok kita kepada Tuhan kalah ambil boneknya Persebaya. Bonek Persebaya, dia ketika main di Jakarta, mereka berani pergi ke Jakarta, tidak punya uang, tidak punya saku, gandol sana, gandol sini, nunut sana, nunut sini. Gak punya uang, tapi dia nekat berani tanpa pikir panjang. Dia tahu ini kesayangannya, harus dia berangkat. Itu loh bonek selalu. Kita loh anak Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita dengan luar biasa. Kita gak berani bonek, saudaraku. Bonek itu apa sih? Bonek itu nekat, itu artinya berani dengan percaya kepada Tuhan, dengan tidak pernah berpikir panjang atau macam-macam. Artinya, wes gak mikir. Ketika kita gak mampu berpikir, ketika kita gak mampu mengatasi persoalan, kita serahkan kepada Tuhan. Dan ketika kita serahkan kepada Tuhan, serah total kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan.
dengan segenap hati. Bodoh iman. Iman itu apa sih? Iman itu keyakinan dan kepercayaan yang teguh kepada Tuhan. Dengan bonek dan bodoh iman itu gak usah mikir macam-macam. Wes pokok ngandung Tuhan. Apapun yang terjadi, dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia tetap mengandalkan Tuhan. Dia tetap berserah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan berikan jalan keluar baginya. Tuhan akan berikan kekuatan bagi dia. Saya punya pengalaman yang banyak mengenai itu. Contohnya tadi pagi ketika ibadah, seorang ibu datang kepada saya. Ibu itu berkata, "Pak, tolong doakan saya." Kenapa, Bu? Saya ketakutan. Karena saudara saya di Jakarta itu mau di ring otaknya. Pikirannya yang di ring otaknya mau di ring. Ya apa di ringnya? Sehingga dia ketakutan ketika otaknya mau di ring. Ketakutannya itu membuat dia punya tekanan darah tinggi itu naik, sehingga ketika itu sudah geringgingan. You know geringgingan? Apa bahasa Indonesia geringgingan? Apa? Semutan, ya betul, pinter. Sudah kesemutan, sampai pipinya itu sudah kesemutan, dan tangannya ketika dipegangkan saya, kedinginan, sudah ketakutan luar biasa. Saya dan dia berdoa, tenang dulu, berdoa. Saya doakan ibu itu, saya minta Roh Kudus beri kekuatan, beri ketenangan, beri kedamaian, ketentraman, supaya dia bisa sanggup menghadapi masalah. Ketika selesai doa, saya bilang, tunggu di sini, Bu, tak ambilkan tekanan untuk tes tekanan darah. Dia berkata tadi dari rumah dia tes tekanan darahnya 170, bawahnya 110. Lalu saya setelah saya doakan, ibu tunggu sebentar, saya tak pulang ambil tes tekanan darah. Setelah saya tes ternyata 133, bawahnya 83. Turun. Ibu itu gak percaya, tolong tesin mana Pak, tesin lagi. Ketika dites ulang, jadinya 113 dan 72. Artinya sudah normal. Kenapa? Doa. Ketika kita mengalami tantangan itu, kita percaya kepada Tuhan. Dia bercerita macam-macam, kesaksian bermacam-macam. Dan ketika dia bersaksi, saudaraku, saya ambil kesimpulan bahwa ibu itu tidak ada orang yang bisa diajak untuk menjadi untuk dia bisa mencurahkan curahan hatinya. Tidak bisa curhat kepada orang. Kemudian dia berbicara kepada semua orang, dia tidak berani. Dia berani bicara hanya kepada hamba Tuhan. Dan ketika dia berani berbicara kepada saya, maka rasa takutnya itu hilang. Takut itu apa sih? Takut itu ngeri. Ngeri menghadapi sesuatu yang akan mendatangkan bencana. Pikirannya sudah jauh kemana-mana. Nanti saudaraku kalau di ring otaknya, nanti terus ini, seperti ini, semuanya mohon maaf ya, pulang ke rumah Bapak. Belum sudah ketakutan. Lalu saudaraku, dia panik. Apa itu panik? Panik itu takut dengan mendadak atau dengan tiba-tiba, sehingga tidak dapat berpikir dengan tenang. Ada banyak orang begitu. Ketika datang masalah, sudah panik duluan, sudah gak bisa mikir yang macam-macam, gak bisa mikir dengan tenang, bingung saudaraku. Dan kebingungan itu membawa iman percaya kita turun dan lemah. Oleh karena itu saudaraku, ketika kita menghadapi masalah, kita harus bodoh nekat percaya. Sekali Yesus tetap Yesus, selama-lamanya Yesus. Gak usah tanya-tanya, nanti ya apa Tuhan, nanti bagaimana Tuhan, nanti ini jalan keluarnya bagaimana Tuhan, nanti begini bagaimana Tuhan, nanti kalau begitu bagaimana. Gak usah tanya, Tuhan punya cara. Tuhan punya cara. Kita kakek ngomong, kakek tanya, tambah gak dijawab, tambah bingung. Itu sebabnya firman Tuhan berkata apa? Tuhan tidak berikan roh ketakutan, tapi membangkitkan kekuatan. Supaya kita kuat menghadapi masalah, supaya kita menghadapi tantangan-tantangan itu kita mampu menghadapinya. Karena apa? Kita bersandar kepada Tuhan, kita mempercayai Tuhan, bukan dengan mulut, tapi dengan segenap hati kita. Kita percaya. Kalau kita misalnya kesulitan ekonomi,
kita kekurangan uang atau kita tidak mampu, saudara percaya kita tetap melakukan pekerjaan kita, apapun pekerjaan itu. Tuhan berikan kita mulut itu pasti kasih makan, saudara. Tuhan berikan kita hidup ini, pasti Tuhan berikan pakaian, dan Tuhan pasti berikan tempat tinggal. Tergantung bagaimana sikap hati kita menghadapi masalah itu. Kalau kita mau menjadi orang hebat, menjadi orang besar, kita menghadapi masalah sebesar apapun, kita bisa mengelolanya dengan benar, dengan baik. Bukan kita sembarangan, bukan kita ngawur, saudaraku, tapi kita mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dengan bonek dan boim, kita yakin tidak ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Tidak ada masalah tidak bisa kita jalan. Karena Tuhan berikan masalah bagi kita, Tuhan menguji kita itu tidak akan pernah melebihi kekuatan kita, saudara kami. Tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Kalau kita kuat angkat 25 kilo, Tuhan nggak pernah kasih 26 kilo, tapi hanya 24 kilo atau 24,5. Meter berkaru-karu. Dan kita berkata, tidak kuat. Saya tidak kuat untuk kita. Kalau kita pakai iman, percaya kita pasti kuat. Segala perkara yang kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Kalau kita mampu mengangkat 50 kilo, Tuhan nggak pernah kasih 51, hanya 49 atau maksimum 49,5. Kita walaupun sudah terseok-seok, tapi tetap kuat. Kan kita ditopang oleh Roh Kudus, kita ditopang oleh Tuhan. Kita ditopang, saudaraku. Oleh sebab itu kita percaya Tuhan itu tidak pernah meninggalkan orang yang percaya kepada Dia, tapi Dia akan selalu menyertai, tidak pernah membiarkan kita, tapi selalu berkarya dalam hidup kita, selalu menopang kita dalam segala keadaan kita. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Setuju kan? Amin. Ada dua firman yang saya sampaikan pada malam hari ini. Kita yakini bisa menjadi jawaban atas setiap masalah kita. Dua firman, saya ambil dua firman saja. Setiap masalah, ketika kita mengimani, ketika kita mempercayai firman itu, kita pasti firman itu menjadi jawaban hidup kita. Yang pertama, yakin Tuhan pasti menolong. Setuju kan? Amin. Siapa yakin Tuhan pasti menolong? Yang lain tidak ada. Tidak percaya, tidak yakin Tuhan pasti menolong. Percayalah, yakinlah, pasti Tuhan menolong kita. Kita lihat di dalam Yesaya 41. Yesaya 41 ayat yang ke-10 lalu saya melompat ke ayat yang ke-13. Yesaya 41 ayat 10 dan langsung ayat 13 berkata demikian, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebab aku ini Allahmu. Memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Ini firman Tuhan. Ini bukan perkataan Yesaya. Ini firman Tuhan. Firman yang diucapkan Tuhan. Dan firman yang diucapkan Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Kita lihat dulu di dalam Yesaya 55. Yesaya 55. Yesaya 55 ayat yang ke-11. Dia demikian, Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, dari mulut Allah, tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kuhendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Firman Tuhan itu yang sudah keluar dari mulut Tuhan tidak pernah balik loceng. Tapi firman yang keluar dari mulut Allah pasti melakukan seperti apa yang kehendaki Allah bagi kita sampai berhasil. Semoga amin. Oleh karena itu, saudaraku, ketika kita menghadapi masalah, kita jangan menyerah. Kita tidak boleh berkata ragu-ragu, kita tidak boleh berkata bimbang. Kalau kita berkata jangan takut, ya kita tidak boleh takut. Kita ngomongnya tidak takut, tapi hati kita takut. Janganlah bimbang. Mulut kita berkata tidak bimbang, tidak bimbang, tapi hati kita bimbang. Itu kita tidak boleh, karena Tuhan itu melihat hati kita, bukan melihat omongan kita, tapi melihat hati kita. Dia meneguhkan bakal menolong kita.
Dia memegang tangan kita, jadi dia ganduli kita. Dari bukan kita tak ganduli Tuhan, tapi ganduli Tuhan akan memegang kita. Sehingga ketika Tuhan memegang kita, tidak mungkin kita akan jatuh dan dibiarkan tergeletak. Karena tangan Tuhan yang menopang kita, tangan Tuhan yang berubah paku, itu yang menolong kita, itu yang akan menyertai kita, dan itu yang akan memberkati kita. Sudah dan amin. Yang kedua, Filipi pasal 4. Filipi pasal yang keempat, ayat 13, sudah saya katakan tadi. Dikatakan demikian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara, artinya kita manusia itu tidak semua perkara dapat kita atasi. Tidak semua perkara dapat kita selesaikan. Tidak semua perkara dapat kita hadapi. Tapi ada banyak perkara kita tidak mampu selesaikan, kita butuh Tuhan. Oleh karena itu ketika kita mengalami tantangan pergumulan, Dia berfirman, segala perkara dapat kutanggung. Paulus itu mengalami banyak masalah. Kalau Bapak Ibu perhatikan nanti di dalam 2 Korintus pasal 12, pasal 11, 12, dan 13. Bagaimana Paulus itu mengalami berbagai-bagai tantangan dan hidup. Bagaimana Paulus mengalami kesulitan-kesulitan. Kita lihat salah satunya aja. 2 Korintus pasal 11. Ayat yang ke 23 mulai. Saya akan bacakan sebagian saja. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih laki, aku lebih banyak berceri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesat orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sore semalam terkatung-katung di tengah laut, dan seterusnya. Padahal dulu Paulus itu orang Farisi, orang hebat, orang ditakuti orang Kristen. Kenapa? Ketika dia berkata, maka orang Kristen akan dibunuh oleh Paulus. Tetapi ketika dia dicamah Tuhan, dicamah ketika dia perjalanan menuju Damsyik, dan dia melihat sinar yang itu terang itu, sehingga dia menjadi buta. Disitulah Tuhan berbicara, disitulah Tuhan berkata-kata dan merubah Paulus dari Saulus menjadi Paulus. Ketika dia menjadi Paulus, dia diubah total menjadi orang yang mengalami begitu banyak masalah, mengalami begitu banyak tantangan. Dia kuat menghadapi masalah, dia kuat menghadapi tantangan, dia tidak pernah menyerah. Walaupun dulunya orang hebat, saudaraku, orang punya kedudukan tinggi seperti orang Farisi, dan sekarang menjadi pelayan Kristus yang di mana-mana dikejar oleh orang Farisi maupun ahli Taurat, mau dibunuh. Tapi Rasul Paulus tidak menyerah dan tetap percaya kepada Tuhan. Itu yang menjadi jawaban dan persoalan kita. Jangan kita dikit-dikit itu cengeng, dikit-dikit cengeng. Tapi kita harus kuat. Kita harus mampu menghadapi masalah. Bukan kekuatan kita, tapi bersama Roh Kudus dalam hidup kita, bersama Tuhan di dalam hidup kita. Itu yang menguatkan iman kita, yang menguatkan kepercayaan kita, supaya kita tetap teguh, punya iman yang teguh bersama dengan Tuhan. Semoga amin. Sebab masalah itu adalah bagian hidup yang harus kita alami dan tidak bisa kita hindari. Saya ulangi, dalam hidup ini masalah adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kita sebagai manusia. Karena mau gak mau kita mengalami masalah. Setiap hari kita mengalami masalah. Setiap hari kita mengalami tantangan. Tapi ketika kita mengalami masalah, kita harus hadapi bersama dengan Tuhan. Jadi kekuatan sendiri tidak mampu. Bukan cuma dengan Tuhan juga, bukan juga dengan Tuhan saja, tapi juga dengan firman-Nya yang disampaikan. Atau Bapak Ibu setiap hari baca firman, itu yang harus kita pegang, kita percayai bahwa kita itu tidak sendirian. Tantangan pergumulan apapun, kita tidak sendirian. Tapi ada Tuhan yang menolong kita. Tuhan yang terus berkata kepada kita, kuatkan imanmu, jangan takut, jangan takut.
Hidup ini memang romantis memang unik, saudara. Hidup ini unik. Tapi kita harus hidup itu harus jalani. Jangan mudah panik ketika kita diberi kesulitan, tantangan, pergumulan. Jangan kita menyerah, tapi kita harus menghadapi dengan iman yang teguh pada Tuhan Yesus. Percayalah bahwa Tuhan itu lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Amin. Tuhan itu kita percaya Tuhan sedang mendidik kita dengan melatih kita untuk kita menjadi umatnya yang takut dan kuat dengan apa? Masalah. Makanya dalam puasa raya 40 hari di sini apakah ada yang ikut atau tidak? Tapi puasa raya gereja Betani mengadakan puasa raya 40 hari itu kita harus ikut. Kita harus ikuti. Karena puasa raya itu kita bukan cuma menahan lapar dan menahan haus, tetapi kita juga memohon belas kasihan Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Dengan apa? Merendahkan diri, merendahkan hati kepada Tuhan. Supaya dengan merendahkan diri dan merendahkan hati, maka Tuhan akan memperhatikan kita. Itu puasa. Ketika kita mengalami tantangan pergumulan, kita sedang dididik untuk menjadi orang besar itu, orang menjadi berusaha contoh, menjadi orang konglomerat, tidak bisa lulus sarjana langsung diberi kedudukan seorang direktur, tidak bisa. Tapi dari nol, merintis dari nol, merangkak dari nol. Sekali kita merangkak dari nol, maka Tuhan akan memimpin kita bersama dengan Tuhan akan melakukan perkara-perkara besar dalam hidup kita, dan sehingga kita bisa menjadi kuat, menjadi tangguh, menjadi konglomerat besar. Bukan terus seperti membalikkan telapak tangan langsung jadi mudah. Mimpi. Kita mengalami banyak persoalan. Kenapa? Di balik masalah yang Tuhan izinkan bagi kita, itu adalah rencana Tuhan. Rencana apa? Untuk kita umat yang menjadi kuat, menjadi umat yang menjadi indah dan mulia, untuk menjadi umat yang menjadi terang dan garam bagi dunia, sehingga dunia melihat, oh, orang itu hebat ya. Anak Tuhan itu hebat ya. Itulah Tuhan. Tuhan kita, Tuhan Bapa dan Ibu. Tuhan yang tidak biasa-biasa, tapi Tuhan yang luar biasa, yang membuat kita harus berani menghadapi masalah. Amin. Saya sudah beri pemain musik maju ke depan. Kita pujian satu pujian, tak usah kita. Aisyah, mari saya undang bangkit berdiri. Mari saya undang jemaat bangkit berdiri. Firman ini sederhana Bapak Ibu. Tapi kalau kita tidak mengerti ini, kita tidak akan menghadapi masalah. Tapi kalau orang percaya, kita harus kuat menghadapi masalah. Pergumulan apapun, kita harus kuat menghadapinya. Karena Tuhan menyertai kita. Ku takut Allah menjagamu, tak usah ku bimbang, Yesus peliharamu, tak usah bersusah, tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku, Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas, Dia memberkatiku.
Boleh katakan dengan iman, tak usah aku takut. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang. Tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku. Tak usah ku susah. Tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas. Dia memberkatimu. Sembah Dia, mari sembah Tuhan. Sembah
sembah. Ora masyadara lama sanu, kita marama sanu, syada bara 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 bara.